Dan ini berapa banyak umat Islam sekarang, Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan yang terjerumus dalam kesalahan ini. Karena kejahilan mereka. Baru dalam sholat mereka mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, pergi kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta sama kuburan tersebut. Lalu mana perkataan kita, Iyyaka, iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang minta-minta di kuburan kepada orang yang sudah mati. Padahal dalam kuburan itu orang yang seperti dia. Orang yang sama dengan dia. Hanya sudah jadi tulang belulang. Walaupun itu orang soleh. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, tidak ada orang di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi SAW lalu minta-minta di kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah sebagai orang yang beriman. Dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan dikenal dengan kalimat bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Karena ia telah menciptakan kita dan juga memenuhi segala kebutuhan kita. Juga memandu dengan syariatnya sehingga kita mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan mana yang dia inginkan dan mana yang dia larang. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim. Salam hormat kita kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, di kesempatan 2 kali dalam sebulan kita membahas atau membedah buku. Dan ini buku baru kita bedah insya Allah, tulisan Syekh Mahmud Al-Misri. 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah apa sih neraka itu. Ya. Kenapa setiap orang beriman harus berhati-hati jangan sampai dia masuk ke dalam neraka atau menjadi penghuni neraka. Dan memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang beratnya siksa neraka itu. Dan Allah sudah memberikan bocorannya kepada orang-orang beriman yang harus kita tentu engah sebagai orang yang beriman agar jangan sampai kita terjerumus ya, atau menjadi atau terdaftar sebagai orang-orang yang akan menjadi penghuninya nanti, naudzubillah min dzalik. Dan juga sudah kami titik beratkan pada pertemuan yang lalu bagaimana hadis yang mulia kata Nabi SAW, siapa yang berlindung kepada Allah sehari 7 kali dari api neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka jauhkanlah ia dariku. Dan siapapun yang memohon 7 kali kepada Allah pada satu hari agar dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan telah memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Oleh karena itu neraka itu dan surga ada dan sudah ada. Bahkan sudah kita jelaskan bagaimana kita bisa merasakan itu. Ya. Seperti hadis yang juga sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi SAW, neraka mengeluh ya, kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain, untuk saking panasnya gitu ya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali, dan itulah yang kalian temukan di musim dingin yang sangat dan juga musim panas yang sangat. Maksudnya udara yang sangat dingin dan sangat panas itu adalah hembusan nafas neraka. Dan ini bagi orang beriman bukan hal yang asing, karena bagian daripada rukun iman mereka. Ya. Rukun iman yang 6, ya, rukun iman nomor 5-nya adalah iman kepada hari kiamat, dan itu satu paket dari kematian, prosesi alam barzah di kuburan, ya, menjadi taman dari taman surga, lubang neraka, kemudian pembangkitan di mahsyar nanti, kemudian surga ataupun neraka. Dan ini adalah rukun iman yang kita tidak ada keraguan di dalamnya, karena kalau seseorang ragu maka tidak dikatakan dia beriman. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian setelah merincikan pada pertemuan perdana pekan lalu panjang lebar masalah neraka, kita akan masuk ke langkah pertama ya, yang cerdas menurut Syekh Mahmud Al-Misri agar selamat dari neraka, yaitu masalah tauhid. Saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh beliau dalam buku ini, baru kemudian kita akan rincikan panjang lebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagian pegang bukunya ada di halaman 5 ya, sampai halaman 6. Kata penulis di sini,
Cara cerdas pertama menyelamatkan dari api neraka adalah tauhid. Beliau mengatakan perkara akidah bukan perkara sekunder yang bisa kita tunda atau kesampingkan urgensinya. Karena ia adalah pondasi agama ini seluruhnya. Islam adalah akidah yang seluruh syariatnya bersumber dari akidah tersebut. Dan syariat menata urusan kehidupan manusia. Allah tidak akan pernah menerima syariat kaum muslimin hingga akidah mereka lurus dan benar. Ya. Jadi ini paragraf yang pertama ya. Saya akan coba rincikan. Tauhid adalah artinya mengesahkan Allah. Penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit kecuali Allah. Segalanya adalah Allah. Dan ini kembali kepada makna kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Kemudian beliau mengatakan perkara akidah, maksudnya keyakinan tentang tauhid ini bukan perkara sekunder, bukan perkara yang opsi pilihan. Kapan mau pelajari, kapan enggak ya enggak gitu. Kapan mau yakini, kapan enggak ya enggak yakin gitu ya. Yang bisa kita tunda atau kesampingkan urgensinya. Karena ia adalah pondasi agama ini seluruhnya. Artinya, Anda bisa bayangkan kalau sebuah bangunan tidak ada pondasinya atau pondasinya rapuh, maka akan rubuh bangunan tersebut. Tapi kapan pondasinya kuat, kokoh, maka pastikan bangunan di atasnya pun akan kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan akidah atau keyakinan dasar setiap muslim. Ya. Itu adalah pondasi agama ini. Agama seseorang akan kokoh, akan kuat kalau dibangun di atas akidah ini. Dan itulah yang ditanamkan oleh Nabi SAW di fase Mekah kepada para sahabat. Bagaimana Nabi SAW betul-betul ya, menekankan tentang masalah pentingnya tauhid. Di fase pada saat itu Al-Quran belum sempurna semuanya turun. Belum ada media kayak kita sekarang yang memudahkan orang untuk belajar. Kalau sekarang kan Quran sudah sempurna, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kita sangat mudah. Dengan teknologi sekarang kita bisa dengan sangat mudah di handphone kita, bahkan kita bisa baca. Sementara kita di atas ranjang kita gitu. Tapi zaman dulu, fase awal Mekah, belum ada sama sekali. Ya. Ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mengaku sebagai seorang nabi, wajib diikuti. Kalau tidak, maka akan masuk neraka. Kira-kira teman-teman, kalau kita hidup di masa fase Mekah dulu, kita akan menjadi Abu Bakar atau akan menjadi Abu Jahal? Ya. Bukan gampang. Kalau sekarang saja, masih banyak orang yang jauh dari agama, sementara fasilitas sudah begitu banyak. Bagaimana dengan zaman itu? Makanya yang Nabi SAW bangun pertama adalah pondasi akidahnya. Bagaimana Nabi SAW menanamkan ini kepada para sahabat. Belum ada ayat jihad, belum ada ya, perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji. Ya. Bahkan sholat pun di awal-awal Islam belum ada. Tepatnya nanti diperintahkan di tahun ke-11 dari masa kenabian, dari 13 tahun Nabi SAW di Mekah setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Sebelumnya ada sholat malam, tapi 5 waktu sholat ini nanti diperintahkan pada saat itu. Yang ada adalah penanaman, bahwasanya ini berhala-berhala adalah makhluk. Semua adalah makhluk. Tidak ada yang menciptakan apapun kecuali Allah. Itu yang ditanamkan. Maka lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Bilal bin Rabah, ya, Mus'ab bin Umair, dan seterusnya. Ridwanullah alaihim, sahabat-sahabat yang luar biasa. Mereka sampai meneteskan darah pun di jalan Allah, tetap akan mempertahankan akidah ini. Target mereka semua adalah masalah akidah ini. Makanya beliau mengatakan, saya ulangi, perkara akidah bukan perkara sekunder yang bisa kita tunda atau kesampingkan urgensinya.
Karena ia adalah pondasi agama ini seluruhnya. Islam adalah akidah. Yang seluruh syariatnya, perintah-perintah larangan Allah di dalam, bersumber dari akidah tersebut. Dan syariat menata urusan kehidupan manusia. Jadi, pondasinya adalah akidah, di atasnya ada syariat yang diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, kalau pondasinya kuat, maka syariat akan mudah untuk diterima dan diamalkan. Sementara syariat ini mengatur dan menata tatanan kehidupan manusia. Allah tidak akan menerima syariat kaum muslimin. Ya. Apapun perintah dan larangan Allah yang mereka kerjakan dan mereka jauhi, hingga akidah mereka lurus dan benar. Karena tidak akan diterima kalau mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Gitu. Tidak akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Ini dalil yang pertama diangkat oleh beliau. Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mendatangiku, hanya besar kata ganti Allah, dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi. Dosa-dosamu banyak memenuhi bumi. Kemudian kamu bertemu denganku, kunya besar kata ganti Allah, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ini teman-teman menandakan bagaimana kedudukan tauhid sangat luar biasa. Dan yang dimaksud dengan syirik di sini, kalau seandainya kau datang membawa dosa sepenuh bumi dan tapi engkau datang tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun dengan aku, maka kau akan datangkan pengampunan sejumlah atau sebanyak dosamu itu. Syirik adalah lawannya tauhid. Tauhid artinya mengisahkan Allah. Syirik berarti mempartnerkan Allah. Contoh kasus adalah orang-orang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan yang sejenis mereka itu, ya, seperti Utbah bin Walid, ya, Syaibah, semua ini Utbah, Syaibah, Walid, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, ini orang tokoh-tokoh Mekah, mereka tahu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa pemilik Ka'bah ini? Siapa yang mensyariatkan haji? Mereka haji pada saat itu. Maka mereka akan mengatakan Allah, ada Tuhan namanya Allah. Kalau ditanya lalu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Mereka bilang kami hanya jadikan ini perantara antara kami sama Allah. Allah katakan dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur matahari dan bulan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Lalu kalau ditanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Jelas berhala-berhala ini patung kalian buat sendiri, kalian yang ukir matanya, mukanya lah ya. Kemudian kalian yang warnain, kalian yang pikul taruh di tempat yang kalian akan jadikan sebagai tempat sesembahan. Kalian juga yang perbaikin kalau rusak dan kalian yang memberikan nama, lalu kalian panggil Tuhan, gitu kan. Maka mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda-benda mati seperti ini. Ini dimaksud dengan kesyirikan. Dan ini berapa banyak umat Islam sekarang, Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan, yang terjerumus dalam kesalahan ini karena kejahilan mereka. Baru dalam sholat mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, pergi kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta sama kuburan tersebut. Lalu mana perkataan kita iyyaka, iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang minta-minta di kuburan kepada orang yang sudah mati. Padahal dalam kuburan itu orang yang seperti dia, orang yang sama dengan dia, hanya sudah jadi tulang belulang. Walaupun itu orang soleh. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, tidak ada orang di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi SAW lalu minta-minta di kuburan tersebut. Ambil tanahnya. Ya.
Anda perlu tahu, kuburan Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah tidur sini, kuburan Nabi SAW di sebelah situ. Ya. Belum pernah ada satupun riwayat setelah Nabi SAW meninggal, beliau pun atau Aisyah radhiyallahu anha membuka rumah lalu mengatakan ini kuburan Nabi, ambillah tanahnya supaya kalian berkah. Ya. Bahkan baju Nabi SAW pun tidak ada dikatakan ini baju Nabi, ambillah, potong-potonglah, bagi-bagilah, jadikan sebagai jimat. Tidak pernah ada riwayat itu. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim datang mengucapkan salam di kuburan Nabi SAW lalu pergi. Sebagaimana sampai sekarang kita masih mengerjakan itu sebagai kaum muslimin. Kita masih mengucapkan salam. Kita ya menziarahi kuburan Nabi SAW, iya. Tapi nggak melakukan kesyirikan. Bagaimana orang banyak melakukan kesyirikan yang luar biasa. Mengambil-ambil tanah kuburan, mencari keberkahan di situ, menaruh air beberapa hari supaya dianggap itu berkah, dan seterusnya. Dari mana semua ini? Tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang hidup bersama Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi SAW banyak orang yang masih, waktu Nabi hidup pun mereka melakukan kesyirikan. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Seperti orang-orang Mekah tadi yang menjadikan patung-patung sebagai perantara. Ada juga pernah sahabat menggunakan gelang berwarna kuning itu. Kata Nabi SAW, untuk apa? Dia bilang untuk menyelamatkan saya dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, buanglah. Karena kalau kau meninggal sementara masih ada di badanmu, maka kau tidak akan beruntung selamanya. Karena itu syirik. Mempartnerkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang syirik ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meramal dengan bintang-bintang. Sampai kata Nabi SAW satu waktu kepada para sahabat ya, selepas sholat subuh waktu itu, Allah telah berfirman, karena malam itu hujan deras gitu, telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada juga hamba-hambaku yang beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Kata Nabi SAW, lalu Allah mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami turun hujan, atau hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang dan dia telah kufur kepadaku. Coba bayangkan. Ramal dengan bintang-bintang. Bukankah banyak umat Islam sekarang sibuk dengan bintang kamu apa? Taurus, Sagittarius, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian mengundi nasibnya dengan benda itu. Ini semua tidak pernah ada dalam syariat. Mana pun ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, misal, jangankan bulan-bulan Masehi seperti itu, bulan Hijriah saja. Tidak pernah syariat Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya begini dan begitu misalnya. Oh, karena saya lahir bulan Rabiul Awal, maka bintang saya ini. Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Kita umat Islam punya sendiri akidah kita. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan itu masuk ke dalam lini kehidupan kita banyak sekali, termasuk masalah feng shui dalam rumah, gitu kan. Padahal kita punya tata cara sendiri. Hendak mereka ikut dengan orang non-muslim. Bahkan biasa kadang-kadang dibayar jasa yang mahal, dipanggillah orang-orang yang dipanggil paranormal, kemudian menebak-nebak, mengatakan rumah ini ada begini, rumah ini begini, rumah itu begitu. Hanya karena modelnya, ada tusuk sate lah, ada bagian belakangnya kecil, maka ini tidak berkah dan seterusnya. Ini semua khurafat yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya kata beliau, orang-orang yang berpegang pada tauhid, mereka lah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syafaat artinya pertolongan Nabi di hari kiamat nanti. Supaya bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Wa inni khabba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Fahiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab atau pasti diterima. Dan setiap nabi telah menggunakan doanya di dunia. Sedang aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat kelak. Syafaatku akan didapatkan insya Allah oleh siapa yang mati dari umatku tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Tanpa syirik. Lalu kata beliau, ya Allah, penulis mengatakannya,
Janganlah engkau menghalangi kami dari nikmat tauhid dan bangkitkanlah kami dalam rombongan ahli tauhid bersama Sayyidi Muwahhidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersama dengan tuannya dan pemimpinnya orang-orang yang bertauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurang lebih keterangan yang diseruskan oleh penulis. Kembali lagi sini penekanan tentang masalah syirik. Ya. Oleh karena itu hati-hati sekali teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Ya, kita terlalu mengkultuskan kuburan, batu, benda mati, bahkan syaitan. Ya. Di tengah-tengah komunitas kaum muslimin mereka masih saja minta tolong pada jin dengan alasan ini adalah khadam, ini adalah ini dan itu. Padahal tidak ada satupun riwayat teman-teman sekalian dinukil kalau Nabi Muhammad SAW sendiri punya khadam dari jin. Qarin pendampingnya, tapi khadam ya, yang diberikan makan atau minum atau berikan tumbal, kemudian dia berkhidmah, ini tidak pernah ada. Pernah anda dengar ada khadamnya Nabi SAW atau khadamnya Abu Bakar atau khadamnya Umar atau khadamnya Uthman atau khadamnya Ali. Yang kita dengar malah syaitan lari dari Umar. Nah itu kalau ahli tauhid begitu. Mereka hanya bergantung kepada Allah SWT, tidak akan bergantung pada makhluk. Kita sama air, sama batu, sama api, sama udara, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan, sama jin, sama malaikat, semua sama bumi dan langit, semua ini sama-sama makhluk. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu-satunya Tuhan. Kita menunggangi fasilitas makhluk itu untuk lebih mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita garis bawahi. Murnikan tauhid kita. Banyak fenomena yang terjadi ya, di mana mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Menggunakan jimat-jimat ya. Di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang menyebar luas itu. Ya. Itu semua tidak boleh. Ya. Saya waktu bimbing jemaah ke Turki, kemudian ada salah satu souvenir yang dijual ya. Nah, kalau anda memang yang mendengarkan ceramah kami ini pernah ke Turki atau akan ke Turki, itu anda bisa lihat ada souvenir seperti kaca gitu ya, bulat, tengah-tengahnya kayak ada mata gitu. Biasanya dijadikan perhiasan kalung, hiasan dinding, jam, dinding, souvenir dijual. Dan orang kita Masya Allah bolak-balik ke Turki gitu. Saya awalnya tidak tahu, kemudian saya coba tanya tour leadernya pada saat itu orang Turki, ini apa ini? Karena saya lihat di bus dipajang. Waktu kami masuk ke Grand Bazar di pasar di Istanbul, juga sama. Yang banyak dijual itu. Terus saya tanya, apa ini sebenarnya? Mereka mengatakan, ini adalah keyakinan orang Turki bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Dan ini tatayur, menggantungkan nasib pada benda, tidak boleh. Walaupun asal makna kalimat tatayur adalah bergantung pada burung. Orang-orang jahiliyah Mekah dulu, mereka itu mendatangi dukun, kemudian mereka membayar dengan uang tertentu, pada saat itu dengan uang yang mereka gunakan ya. Lalu dia akan punya satu kotak di dukun itu, di dalamnya ada 3 lembar bulu burung merpati. Ditulis di atasnya, lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Lalu kemudian setiap kali dia mau lakukan sebuah aktivitas, apakah dia mau menikah, dia mau safar, dia mau pindah rumah, dia mau mulai berbisnis, apa saja, maka dia akan ke dukun tersebut, bayar lagi, kemudian dia masukkan tangannya ke kotak itu, lalu dia ambil tanpa melihat mana bulu yang keluar. Kalau keluar bulu yang tertulis lakukan, berarti dia anggap dia akan sukses dengan apa yang akan dia lakukan. Kalau keluar yang tidak, jangan lakukan, berarti dia akan berbahaya kalau dia paksakan lakukan. Yang ketiga, kalau keluar yang kosong, dia harus mengulangi salah satu, supaya dapat salah satu dari 2 bulu tadi. Jadi ini ngawur. Bagaimana caranya dia mengundi nasib dengan ini? Seperti di Indonesia juga ada orang, dulu waktu saya masih kecil ya, saya sering dengar, waktu kami masih di Makassar, Allahu alam kalau di Indonesia juga secara umum seperti itu ya. Tapi ada keyakinan orang, saya sering dengar dulu waktu masih kecil, kalau suara tokek, ya, oh berarti kalau ngucapin, kalau tokeknya lagi tokek gitu ya, oh beruntung. Terus yang kedua tokek lagi, dia keluarin lagi suaranya, oh tidak beruntung. Terus ya, nah kalau pas tokeknya berhenti dan dia pas menghitung ternyata tidak beruntung, oh dia mengundi nasibnya. Ini dari mana ini semua? Gitu kan? Ini kejahilan. Begitu juga dengan mata di atas kedap-kedip mau senang, kalau kelopak mata, kelopak mata di bawah mau sedih, maka terus saja dia terbebani kalau
kelopak matanya di bawah berkedap-kedip gitu. Atau bergetar. Padahal sebenarnya mungkin matanya letih, butuh istirahat, tidak ada hubungannya. Tangan kanan gatal, mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit. Urat sarafnya lagi ada masalah saja di tangannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak gatal sama sekali tangannya? Yang kiri misalnya dia tidak akan dapat duit sama sekali. Nah ini semua contoh-contoh. Dan begitu banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Semoga Allah berikan hidayah. Subhanallah, orang yang bertauhid kepada Allah ini akan selalu saja aman dari segala macam masalah-masalah seperti ini. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat ya, kalau Anda bertauhid kepada Allah sebenarnya Anda dapat apa? Yang pertama sekali, Anda akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini. Tadi yang baru kita sebutkan ya, yaitu pengampunan dosa. Ya. Dan sudah kita baca hadisnya ini. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama kita teman-teman sekalian tidak bersyirik kepada Allah, tidak merusak tauhid kita, maka Allah akan maafkan kesalahan kita. Ya. Kemudian juga kalau Anda bertauhid kepada Allah, Anda akan dapat panduan hidup. Maaf, yang kedua begini. Yang kedua, kalau Anda bertauhid, Anda akan mudah menerima syariat Allah SWT. Dan perubahan Anda itu sifatnya bisa kita katakan abadi insya Allah. Maksudnya gini, kalau Anda berubah menjadi atau hijrah, lebih dekat kepada Allah SWT dan Anda berada di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka kita temukan orang-orang hijrah seperti ini akan sangat kokoh dengan pendirian mereka. Sangat mudah mereka mengikuti Al-Quran, sangat mudah mereka mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Terjadi perubahan dan tidak mempengaruhi mereka. Dan mereka bisa istiqomah sampai meninggal. Beda halnya kalau orang menyatakan dirinya hijrah tapi kepada hal-hal yang salah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahul Musta'an itu. Allah tempat kita meminta pertolongan. Tapi seperti itu. Begitu banyaknya orang yang merusak tauhidnya. Sehingga akhirnya mereka jauh dari ya, amal-amal saleh. Subhanallah, orang kalau bertauhid itu berubah akhlaknya. Lebih jujur, lebih amanah, lebih tanggung jawab. Ya. Lebih royal, lebih loyal. Semuanya. Berapa banyak orang yang kami temuin, mereka menyatakan mereka telah hijrah karena mendengarkan ceramah. Mereka sekarang sudah bertauhid, mereka sudah meninggalkan kesyirikan. Mereka luar biasa gitu, merasakan ketentraman jiwa. Dan itu mahal sekali nilainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Allah selalu pandu mereka kepada hal yang baik, keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang bertauhid juga akan dihilangkan, akan dimudahkan keluar dari permasalahan yang dia sedang hadapi. Seberat apapun itu. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65. Ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayat yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya patuh kepada Allah. Dia bertauhid kepada Allah. Tidak akan bertemu antara patuh tanpa tauhid. Kalau dia betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah, maka kepatuhan juga akan maksimal. Maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan dan juga Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada keimanan. Dia kalau menyukai sesuatu karena iman, dia kalau benci itu karena iman. Ini juga ada nilai tersendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hujurat, surah nomor 49 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu.
serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya orang yang bertauhid ini Allah akan tanamkan dalam hatinya cinta keimanan. Iman itu akan ada dalam hatinya, terhias betul, tidak ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Selalu mengerjakan ketaatan dan berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Maka itu yang ada dalam hati orang-orang yang beriman. Yang keenam, tauhid, ya, satu-satunya cara untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul, ya, yang memang sulit untuk dijawab oleh akal manusia. Seperti misalnya kita lihat ke langit, siapa yang ciptakan langit itu? Siapa yang ciptakan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya menurut para ilmuwan dan sangat jauh dari bumi, bahkan ada yang jauh lebih besar sampai jutaan kali besar daripada bumi ukurannya. Siapa yang menciptakan semua itu? Bahkan saya pernah lihat, ya, foto dari para ilmuwan itu ditaruh di museum Museum Al-Quran di Madinah, ya. Pernah ada foto gitu diabadikan. Bumi itu kalau diambil gambarnya maka dia seperti pasir di padang pasir yang luas pada saat diambil gambarnya bersama dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi kita saja sudah sangat kecil dibandingkan bumi ini. Bagaimana dengan bumi yang seperti pasir di alam semesta ini? Dengan bertauhid teman-teman kita punya jawabannya. Oh ternyata Allah saja yang ciptakan semua. Selesai. Udah terjawab langsung. Sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Orang-orang ateis bingung. Mereka mau coba mencari bahwa ini terjadi begitu saja, sulit. Ya. Lalu siapa yang mengurusnya setiap hari? Siapa yang merawatnya? Siapa yang menggantikan siang dan malam? Apakah tiba-tiba lampu di rumah Anda menyala tanpa ada yang menyalakannya? Atau mati tanpa ada yang mematikan? Kita tidak bicara kalau konslet atau rusak. Kita bicara kalau normalnya. Apakah tiba-tiba saja malam dan siang begitu tanpa ada yang mengaturnya? Kita lihat terang, kita lihat gelap setiap hari ini. Begitu juga shower air di kamar mandi ada tiba-tiba jalan tanpa ada yang nyalakan. Kita tidak bicara kalau rusak, kita bicara normalnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bahkan bagaimana bisa ada shower di situ, ada air tanpa ada yang memasangkan jalurnya gitu. Begitu juga dengan air hujan turun dari langit. Bahkan kadang-kadang kita temukan di sebelah sini hujan, di sebelah sini enggak. Di jalanan ya. Saya pernah temukan gitu jalan raya, sini hujan, sini enggak gitu. Sini kena hujan, maksudnya sini tidak. Siapa yang mengatur itu? Coba lihat kepada diri Anda sendiri. Kata Allah SWT, wa fi anfusikum wa fala tubsirun. Di diri kalian lihat. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang menata alis seperti ini teman-teman sekalian? Siapa yang membuat mata seperti ini? Hidung, bibir, lidah, gigi, jari-jari kita ini. Siapa yang membuat semua ini? Warnanya, bentuknya, ya. Siapa yang membuat semua ini? Gigi kita dengan rapinya. Seluruh fungsi anggota tubuh. Saya pernah lihat sebuah cuplikan ilmiah teman-teman tentang tubuh manusia. Betul-betul seperti sebuah pabrik raksasa yang sangat besar sekali. Ya. Rumit. Dan penuh dengan, kalau kita ibaratkan building itu, dia akan penuh dengan lift-lift yang sangat rumit gitu ya. Yang ini untuk ke arah sana, yang ini untuk arah ke sini. Kita begitu konsumsi makanan atau minuman, subhanallah, dalam tubuh kita ini sudah langsung seperti sebuah perusahaan besar yang mengelola. Mana yang dibutuhkan tubuh, mana zat besinya, mana ininya, mana ini, mana ini. Langsung terpilah dengan sendirinya. Padahal kita makan jenis makanan satu misalnya. Ya. Buah misalnya, apel atau jeruk. Maka yang menjadi intisari dan kandungan dalamnya itu begitu masuk ke dalam tubuh kita maka akan terpilah dengan sendirinya. Seperti kalau building besar itu ada lift-lift yang membawa semua ini ke masing-masing titiknya gitu. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ampasnya dibuang. Dan kita harus membuangnya. Kita mules, kita harus membuangnya. Tidak bisa kita tahan itu. Ini semua teman-teman, kalau orang bertauhid dia punya jawabannya. Oh ternyata ada penciptanya Allah. Udah, la ilaha illallah. Dia punya jawabannya. Hewan-hewan. Dari semut yang kecil sampai ke gajah yang besar. Luar biasa gitu. Ya. Kulitnya, postur tubuhnya, bentuknya lah ya. Kemudian sistem pencernaan, sistem pertahanan ya. Anda kalau lihat di YouTube alam hewan Anda akan kagum dan melihat ini keajaiban yang luar biasa gitu ya. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Belum kita bicara air, batu, udara, api, dan sekian banyak kalau kita ingin bahas.
Semua itu, kalau Anda kembalikan kepada tauhid, Anda akan mengatakan, oh la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, gak ada yang mengadakan, gak ada yang menghancur, memusnahkan, ya. Gak ada yang mengatur jumlahnya, ya. Bahkan yang makhluk hidup, rezekinya, ya, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarra mustawda'aha, dan Allah tahu tempat di mana mereka tinggal dan bagaimana mereka tinggal itu. Tentang daun Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada benda basah ataupun kering di muka bumi, di alam semesta ini, ya, di langit dan di bumi, kecuali Allah tahu dan Allah sudah catatkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tauhid akan membuat orang lebih tenang dengan semua itu. Jadi tahu jawabannya. Nah, ini sangat mahal, ya, sehingga Anda tidak akan pernah takut, tidak akan bergantung, tidak akan pernah, ya, cinta dan benci kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara manfaat orang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah aman, merasa aman, tentram, ya, dengan penuh keyakinan kalau semua sudah Allah atur. Rezekinya, jodohnya, umurnya. Kita tinggal menjalankan saja. Dan dia juga akan merasa tentram dalam menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tahu ini adalah dari Tuhannya dan pasti baik. Dan memang terbukti seperti itu. Syariat Allah SWT semuanya baik. Dari suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, bersedekah. Semua baik-baik. Dan dijanjikan janji-janji yang besar. Begitu juga dengan yang dilarang semuanya buruk. Bohong, menipu, manipulasi data, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Semua ini tidak boleh. Dan diberikan ancaman yang berat. Maka orang yang bertauhid, ini poin yang ketujuh, ya, dia akan merasa aman dari semua itu. Karena dia udah tahu. Dia tinggal jalankan perintah, dia tinggal nikmati apa yang diperintahkan dan atau yang dihalalkan, dan juga dia akan jauhi apa yang dilarang. Ya. Kemudian yang kedelapan, dapat jaminan surga. Dapat jaminan surga. Dan bisa dihitung orang itu husnul khatimah kalau dia sempat mengucapkan kalimat tauhid ini. Hadits yang masyhur kata Nabi SAW, man mata huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati sementara ia betul-betul meyakini dan mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Ada jaminan untuk itu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk dalam surga. Nah, ini jaminan yang luar biasa gitu, ya. Kemudian yang kesembilan teman-teman sekalian, ya. Jadi yang tujuh tadi dia bisa mendapatkan aman, yang kedelapan dia masuk dalam surga, yang kesembilan Allah menjanjikan bagi mereka kedudukan di muka bumi, kemuliaan, peninggian derajat, ya. Namanya harum. Siapa yang mengenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair sebelum Islam, sebelum bertauhid kepada Allah? Gak ada yang mengenal mereka. Tapi setelah mereka bertauhid kepada Allah, Allah muliakan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfin amna ya'buduna la yusyriku bi nabiyyi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada Allah dan dengan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Tapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini yang kesembilan. Ya, bahwasanya Allah menjanjikan mereka akan diberikan kedudukan di muka bumi. Apakah itu kedudukan dia secara pribadi, Allah mudahkan dia
punya pasangan hidup, punya harta yang mencukupi dia, dia selalu merasa cukup. Atau Allah berikan lebih besar. Nah, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat diberikan kedudukan yang sangat tinggi sampai mereka menjadi raja-raja yang raja-raja dunia, gitu kan. Nabi SAW membangun pemerintahan Islam di Madinah ya, setelah 10 tahun hijrah di sana. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian berdiri terus ya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Terus saja ya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kedudukan ya. Juga Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Thayyibah itu kehidupan yang thayyibah, artinya kehidupan yang sempurna, yang baik, yang nyaman, yang sentosa. Dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Yang ke-11, tauhid akan menyelamatkan orang dari siksa api neraka. Ya. Kalau tadi masuk surga, ini juga tidak akan kekal di neraka. Karena dengan tauhidnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nar. Dan penghuni neraka masuk ke neraka. Thumma yakulullahu ta'ala, lalu Allah yang maha tinggi berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang yang dari neraka yang ada dalam hatinya seperti biji sawi daripada keimanan. Ya. Fa yakhrujuna minha qad suwaddu fa yulqawna fi nahril hayat awil hayai awil hayati. Maka mereka dikeluarkan ya dari neraka sementara mereka sudah menghitam, hangus ya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan ya. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sail, maka mereka akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kecil di saluran-saluran air. Alam tara anna takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah kalian lihat ya kalau benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat atau ya masih lemah gitu. Dari sini teman-teman sekalian akan dikeluarkan orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Maksudnya tauhid. Ya, tauhid. Karena iman adalah tauhid. Tidak mungkin tidak gitu. Tauhid juga ini menjadi penyebab, ini yang ke-11, diterimanya amal. Karena orang kalau syirik habis semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan maka pasti akan hancur seluruh amalmu. Ya. Dan kau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dengan tauhid akan selamat amal-amal kita. Terutama, subhanallah, saya melihat teman-teman dalam praktek lapangan ya. Apapun yang kalau kita kembalikan kepada tauhid, kita akan merasakan ketentraman yang luar biasa. Misal, Anda sedang mendapatkan nikmat yang melimpah. Anda kalau kembalikan kepada tauhid Anda, oh ini dari Allah. Udah, Anda tinggal menikmati dan Anda bersyukur kepada Allah. Anda tidak akan sombong dengan nikmat itu. Baju baru, mobil baru, rumah baru. Apapun kelebihan Anda selalu kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Itu kalau Anda bertauhid. Kalau tidak maka Anda tidak akan lakukan ini. Yang ada adalah digoda dan dikuasai oleh syaitan untuk selalu ya, sombong, riya dan seterusnya. Kalau Anda sedang mendapatkan cobaan, akan jadi kecil dengan bertauhid kepada Allah. Karena kita tahu Allah tidak akan menguji hambanya lebih daripada kemampuannya sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan juga kita tahu Allah itu maha melihat, maha mendengar, tahu apa yang terjadi pada kita. Tahu bukan tidak tahu. Maka dengan begitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bisa terima cobaan tersebut. Begitu orang kalau bertauhid. Tadinya akhlaknya buruk jauh dari agama akan menjadi baik dengan bertauhid. Yang pembohong jadi jujur, yang pelit jadi dermawan, gitu kan. Yang penakut jadi pemberani, berubah semua dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Itu bisa mengubah pribadi seseorang, gitu kan. Yang ke-12, tauhid akan memerdekakan seseorang dari penghambaan kepada selain Allah. Kita akan hidup mulia, tidak akan tunduk kepada makhluk.
Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang yang kaya raya, orang bertauhid punya kemuliaan jiwa. Mereka tidak akan pernah tunduk dan menghinakan diri di depan makhluk. Itu sudah umum. Makanya pada saat Sumayyah radhiyallahu anha, budaknya Abu Jahal, majikannya yang menguasai dia, yang bisa menjualnya, membunuhnya di depan rumah, dalam kondisi dia hamil dengan ditusukkan anak tombak kecil. Dia tidak mau tinggalkan. Karena dia sudah bertauhid kepada Allah. Tidak tergoyahkan dengan itu. Tidak tergiurkan. Apapun yang ditawarkan dari urusan dunia ini maka jadi kecil bagi mereka. Ada seorang sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk membawa surat kepada salah satu raja. Kemudian raja itu marah lalu dibunuh utusan tersebut. Dilemparkan tombak ke perutnya. Maka dia mengatakan, Fuztu wa Rabbu Ka'bah. Saya telah beruntung. Saya telah menang ya, demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan Ka'bah itu. Orang pada heran. Bagaimana bisa orang ini dibunuh. Tapi dia mengatakan dia beruntung. Karena dia tahu. Bahwasanya dengan dia mati pun dia akan masuk ke dalam surga. Begitu orang bertauhid. Banyak hal yang terjadi pada orang yang bertauhid ini yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain gitu. Ya. Dan sebagaimana mereka di dunia aman, mereka juga di akhirat akan aman. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah rusak tauhid Anda ini. Jangan pernah rusak, sudah saya kasih contoh-contoh. Kebanyakan mereka yang merusak tauhidnya ini, ya, di Indonesia itu yang paling sering, yang pertama datangi dukun. Ini paling merusak akidah dia. Tauhidnya rusak ya. Akhi dan ukhti, kalau ingin lawan jenis kita suka, misalnya istri, suami, atau kita ingin menikah dengan seseorang, jangan lintas alam, tidak usah lintas alam ke alam jin. Di alam kita saja manusia. Saya sekarang kalau mau buat istri saya suka sederhana kok. Saya baik sama dia, saya penuhi kebutuhannya. Ya udah. Gitu kan. Tulus, loyal, royal sama dia. Selesai kok. Dia akan suka. Sebagaimana juga saya akan suka pada istri saya kalau dia melakukan hal yang sama gitu. Sama sahabat saya juga begitu. Kita tulus, ya kita memenuhi kebutuhan dia, kita membantunya, kita tunjukkan kesetia kawanan, maka akan dekat dengan sendirinya kan gitu. Jadi nggak perlu bawa foto orang ke dukun, lalu menggunakan jin, lalu memaksa orang itu untuk menyukai dengan cara jin. Ini nggak benar. Syirik kepada Allah SWT. Ya. Allah memberikan kita cara untuk berobat dari penyakit, bukan dengan cara ke dukun. Ada dengan ruqyah syariah, ada dengan ikhtiar medis yang selain obat-obat yang haram tentunya, yang halal dibolehkan, yang halal meninggalkan yang haram. Bisa, gitu kan. Jadi nggak perlu semua ini. Kita nggak suka sama seseorang, kita lihat benar atau salah. Kalau dia zalim, maka kita tinggal berdoa kepada Allah. Kita berharap pahalanya atau kita minta Allah hukum dia. Nggak perlu kita datang ke dukun suruh bunuh dia. Misalnya, ini bahaya sekali. Karena pasti mereka menggunakan wadah jin, syaitan. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lainnya, yaitu jalannya Allah Azza wa Jalla. Ujung-ujungnya surga. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan para da'i. Anda kesini akan dipandu ke jalan Allah dan pasti selamat. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Yang kedua jalannya iblis. Tidak ada jalan yang ketiga. Ini yang pertama tadi keselamatan, yang ini kehancuran. Iblis, juru bicaranya dukun, peramal, penyambung, penyihir dan ahli maksiat. Anda kesini akan dipandu ke iblis dan iblis pasti ke neraka. Jangan pernah rusak itu teman-teman sekalian. Murnikan tauhid Anda kepada Allah SWT. Saya sarankan Anda mendengarkan ceramah kami, judulnya di YouTube, di playlist ada. Judulnya, Kenalilah Tuhan Engkau Akan Bahagia. Itu satu. Kenalilah Tuhan Engkau Akan Bahagia. Yang kedua, saudaraku inilah pondasi agamamu. Yang ketiga, saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ya. Ini semua kita sudah bahas ya. Kemudian yang keempat, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Yang kelima, indahnya menjadi orang soleh. Ini semua ada judul-judul tablik akbar ya. Sebelum pandemi dulu. Yang insya Allah itu bisa lebih menguatkan masalah akidah kita. Dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.